singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya puji syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Puji syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati kami, Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kami tahu itu untuk kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga memiliki Allah yang ajaib seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau tundukkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 13 Mei 2025. Saya mengajak saudara semua kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan tema pada hari ini ialah Dia bersyafaat untuk kita. Silakan saudara membaca dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 dan juga kitab 1 Tawarikh pasal 6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan bagi saudara firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan.
Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, saudara, renungan kita pada hari ini. Kita hidup di dunia yang penuh tekanan, kesesatan, dan ketidakadilan. Gereja dan umat Tuhan dipanggil untuk tidak hanya melihat, tetapi juga berdiri di tengah-tengah, berdoa bagi dunia ini. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, Paulus menasihati agar permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur dilakukan untuk semua orang, terutama bagi pemimpin dan orang-orang dalam pemerintahan. Tujuan dari semua ini adalah agar jemaat dapat hidup dalam damai, sejahtera, dan tentram, dengan kesalehan dan kehormatan. Ini adalah bentuk hidup yang menyenangkan hati Allah. Tapi mengapa kita harus berdoa syafaat? Karena Allah sedang mencari orang yang berdoa syafaat, dan orang itu tidak mementingkan diri sendiri, melainkan membawa umat di hadapan tahta kasih karunia. Namun kita tidak melakukannya sendiri. Ada satu pribadi yang menjadi contoh sempurna dari seorang pendoa syafaat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 5 dan 6 menekankan bahwa hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Dialah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia di bumi. Kini Dia hidup dan terus bersyafaat di hadapan Bapa bagi kita. Dapat saudara baca di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menyambut panggilan syafaat ini. Bukan sekadar rutinitas doa, melainkan doa yang keluar dari kasih akan sesama dan kerinduan agar setiap orang mengalami keselamatan dan kebenaran dalam Kristus. Pendoa syafaat adalah mereka yang berdiri bersama Kristus dalam kasih, kerendahan hati, dan kuasa Roh Kudus, serta menyerukan anugerah Tuhan bagi jemaat dan dunia. Nah, mengapa kita harus menjadi pendoa syafaat dan meneladani Tuhan Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia? Maka yang pertama, karena panggilan untuk berdoa syafaat yang tertera dalam ayat 1 dan 2. Doa syafaat bukan hanya tugas segelintir orang. Ini adalah panggilan Allah untuk setiap orang percaya. Paulus menaruh prioritas utama pada doa syafaat. Doa syafaat mencakup untuk semua kalangan, yaitu untuk para pemimpin, pemerintahan, dan masyarakat luas. Tujuannya adalah agar supaya kita hidup dalam damai, kesalehan, dan kehormatan. Doa yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Hal kedua, karena Allah rindu semua orang diselamatkan. Dapat saudara baca dalam ayat 3 dan 4. Doa syafaat bukan hanya menyenangkan Allah, tapi juga mencerminkan hatinya. Allah rindu agar semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Doa syafaat adalah bentuk nyata dari kasih ilahi, sehingga kita mampu mengasihi dengan mendoakan keselamatan sesama. Hal ketiga, karena Kristus adalah pengantara dan teladan pendoa syafaat. Dapat saudara baca dalam ayat 5 dan 6. Kita tidak bersyafaat dari kekuatan sendiri. Kristus adalah pengantara utama, karena Dialah yang telah memberi dirinya
sebagai tebusan bagi semua, bahkan hingga kini dia terus bersyafaat bagi kita. Dapat saudara baca dalam Roma 8 ayat 34 dan juga Ibrani 7 ayat yang ke-25. Nah, refleksi kita pada hari ini sebagai pendoa syafaat, kita menjadi kuat dan berarti karena kita berdiri bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan hanya berdoa agar keadaan membaik, tapi agar hati manusia bertemu dengan Allah. Menjadi pendoa syafaat bukan hal kemampuan, tetapi soal kerendahan hati yang bersandar pada Tuhan Yesus. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu dan renungan pada hari ini yang memberikan kami pengertian dan pemahaman tentang apa yang Engkau inginkan bagi kami. Engkau ingin kami menjadi pendoa syafaat seperti juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mampu mendoakan sesama kami, siapapun mereka yang Tuhan taruh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.